Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Manik Hijau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang rawatan atau settingan. Jadi di video kali ini saya mau melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Di mana di video itu saya akan membahas tentang komunitas. Ya, tentang event organizer perburungan yang bersaing, gitu kan ya. Nah, dengan adanya persaingan ini, saya mengatakan di situ bahwa pendapat saya bagaimana, ya saya suka. Ya kan? Loh kok bisa suka Om Sanda? Karena apa? Saya tahu betul. Dengan adanya persaingan ini, nantinya itu banyak orang yang akan mendapat keuntungan. Banyak orang yang akan mendapat manfaat. Itu ya. Contohnya seperti mana pemain. Nah, teman-teman, nanti nih ya di tanggal 18 Februari 2024. Nah, ini ya. Jadi kalau saya hitung-hitung nih teman-teman, mulai dari pendaftarannya sampai hadiahnya. Ini ternyata bikin kalkulator saya error. Ya, ini yang salah yang mana gitu kan ya? Eh? Kalau saya hitung-hitung tuh ya. Sekarang kalau pendaftaran 5.500.000 nih teman-teman ya. Ditulis di sini jelas. Jadi ada eh, tiket 5.500.000 itu hadiah utamanya mobil Honda Brio OTR lagi kan, on the road ya. Ini kalau aku lihat ya, coba tadi aku lihat untuk OTR-nya Surabaya itu sekitar harganya ya itu 171 ya, 171.700 itu untuk OTR-nya ya. Itu untuk yang versi terendahnya. Saya juga kan nggak tahu nih, ini versi yang mana ya untuk Honda Brio-nya. Nah, walaupun dia pakai Honda Brio tipe terendah pun gitu ya, ini nggak ketemu teman-teman. Ya, di sini kalau untuk hadiah, coba saya hitungkan ya, hadiah terendahnya saja itu untuk tiket 5.500.000, hadiah nomor 5-nya itu 7.500.000. Juara 4-nya 10 juta. Juara 3-nya 15 juta. Juara 2-nya 20 juta. Terus juara satunya Honda Brio OTR. Keren ya. Coba aku hitung ya, totalnya berapa coba. Untuk pendaftarannya sendiri itu kan 5.500.000 dikali 24 ya. Itu ketemunya 132 juta. Terus untuk total hadiahnya yang dikeluarkan di situ kita masukkan untuk juara satu, anggap aja tipe terendah ya. Itu harganya 171.700. Oke, saya hitung 7.500.000, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 171.700. Totalnya itu 224.200.000. Tuh ya. Terus kalau ini kan total hadiahnya. Sedangkan total untuk pendaftarannya itu tadi 132 juta. Artinya di sini coba kita ambil ya. Itu min 92.200.000. Minnya banyak ya. Lah kok bisa? Lah kok bisa seperti itu ya? Ya mungkin
untuk sebagian teman-teman ya, yang biasa lomba burung kan nggak begitu mau tahu apa, nggak tertarik juga lah tahu soal bagaimana sih lomba ya, bikin lomba itu bagaimana, bagaimana bikin lomba itu supaya kita nggak tekor, itu kan jarang orang mau tahu. Ya, hitung-hitungan seperti itu jarang orang mau tahu. Tapi kalau seperti ini banyak orang pengen tahu, ya. Jelas kok ini yang enak pemainnya. Maka saya katakan, kalau ada persaingan, pemain itu jelas diuntungkan. Gitu loh ya. Bukan hanya soal hadiahnya. Tapi ya nanti pasti akan ada juara. Ya, juara baru lah, pengertiannya seperti itu kan. Burung-burung baru. Ya, terus ada pemilik burung itu jadi ikon eh pemain top baru gitu kan ya. Ini kerjaan untuk para media-media. Ini kan jelas media juga akan diuntungkan dengan adanya ya bos-bos baru ini tadi gitu loh. Gitu ya. Nah, maka gini teman-teman. eh Cobalah kita ya melihat lebih jauh di dunia perburungan ini. Seringkali kan saya itu mengajak teman-teman, ya khususnya untuk teman-teman yang di luar Jawa Timur lah. Kalau di Jawa Timur kan jelas sudah ada komunitasnya. Mulai dari komunitas satu, komunitas yang mengangkat marwah murai batu ini seperti mana SMM ya. Dan di situ ada anak-anak yang ya belajar di SMM gitu ya, yang akhirnya juga buat komunitas-komunitasnya sendiri. Nah, komunitas-komunitas yang tadinya di dalam SMM ini tadi itu hidup semua teman-teman, sejahtera semua gitu loh. Artinya ini bisa ditiru. Nah, untuk teman-teman yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, ayolah bikin komunitas. Ingat ya, kita bikin komunitas, kita bikin organisasi lah gitu ya. Event organizer perburungan ini itu tidak melulu harus orang burung atau orang yang paham burung gitu ya, pemain nasional dan sebagainya. Nggak harus begitu ya. Ya adalah ikon yang kita perlu untuk awal ya. Ini mungkin yang mengajak gitu ya. Nah, cuman kalau kita sudah bicara tentang lomba, perlu juga kita libatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Satu contoh, orang-orang eh, yang bisa hitung-hitung gitu kan ya, yang dia nanti bisa ngatur uang itu bagaimana gitu kan, orang manajemen lah. Terus ada IT ya. IT ini fungsinya untuk mungkin bikin brosur lomba, untuk mainkan sosial media gitu ya, untuk promosi-promosi, untuk mengenalkan ini kan lebih cepat kalau pakai media gitu kan. Nah, itu bisa bekerja sama dengan kayak YouTuber dan sebagainya. Itu. Nah, kalau teman-teman bikin komunitas ini bukan hanya sebatas terus main burung aja lah ya. Biasanya kalau orang dulu nih, orang dulu yang udah berpikir tentang dunia burung itu ternyata luas, mereka tuh hanya saya bikin komunitas ya untuk kumpul-kumpul aja gitu ya. Mungkin bikin gantangan, nggak cari untung, pokoknya kita kumpul ngopi bareng kan gitu ya. Ya akhirnya nggak kuat nih gitu ya. Nah, maka kalau bisa dalam organisasi atau komunitas ini juga ya dibarengi dengan adanya bisnis ya, bisa mungkin kaos ya, merchandise lah. Sangkar ya, kalau sangkar pastilah sekarang nih, kalau kita lihat lah di mana-mana juga ada komunitas juga bikin sangkar sendiri gitu kan ya. Ya itu jelas ada keuntungan, terus kaos ya, terus apalagi krodong dan sebagainya lah ya. Nah, di situ selain kita memang cari untung gitu ya, orang yang beli itu juga seneng. Kalau sudah bicara tentang komunitas ini seneng biasanya ya. Gitu teman-teman. Maka saya selalu ajak teman-teman itu supaya ayo dong,
Ayo bikinlah komunitas di tempatmu. Kenapa sih saya ngajak ini ya? Ya supaya teman-teman juga bisa merasakan atau mendapatkan keuntungan gitu loh ya. Ada manfaat di situ. Bukan hanya untuk orang yang bikin lomba, tetapi sekelilingnya juga dapat manfaat tuh. Kalau kita lihat di lomba-lomba nih teman-teman ya, apalagi lomba besar, di situ pasti yang jual makan dapat untung. Wah, kalau di lomba itu ya, cari rokok itu aja sulit. Bukannya nggak ada orang dagang, tapi kehabisan. Biasanya seperti itu. Makan pun seperti itu. Ya, warung kopi, makan, rokok dan sebagainya, terus dagang tangkringan. Wah, itu jelas itu ya. Kita memberikan eh lahan untuk mereka mencari rezeki dan itu adalah keberkahan nantinya ya. Kita bisa memberikan manfaat. Nggak harus kita langsung berikan duit, tetapi kita hanya memberikan dasar ya, lapaknya saja itu mereka dapatkan keuntungan ya, kita dapat keberkahan nantinya gitulah ya teman-teman ya. Jadi cobalah untuk nanti membangun komunitasnya di daerah-daerah ini ya. Dan kembali lagi ke lomba ini teman-teman, tanggal 18 besok nih ya, di bulan Februari ini lomba SKMN ya. Ini luar biasa menurut saya. Ada berapa mobil tadi ini? Di sini ada 3 mobil dan 10 sepeda motor. Wah, keren, keren. Dan enaknya lagi gini teman-teman ya. Kalau sudah bicara tentang komunitas seperti ini, sebenarnya kita sudah punya kunci. Kita ngunci pemain sebenarnya ya. Jadi kalau kita sudah punya komunitas, kita bentuk di situ member, nanti ada juga rekom dan sebagainya gitu ya. Kita setiap bikin lomba itu pastilah lomba kita itu nggak apa ya, terus kita punya ketakutan ini nanti rame apa enggak gitu ya. Ini nanti udah pesen tiket ternyata nggak diambil tiketnya gitu kan. Sekarang ini udah lebih berkembang, orang juga sudah belajar dengan pengalaman. Dan setahu saya dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini ya, kayak SKMN sewaktu main ya di bulan berapa itu kemarin tuh ya, setelah Piala Ketua SMM itu ya, itu rame itu, full terus gitu ya, full terus. Nah itulah karena apa ya, itu tadi komunitas yang dia ada member di dalamnya. Saya di sini berterima kasih kepada teman-teman SKMN dan SKM ya, yang akan membuat atau menggelar acara sespektakuler inilah ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, ada gelaran ini apa ya? Sumber kebaikan untuk kita semua. Gitu ya, kebaikan untuk pemain burungnya, kebaikan untuk panitianya, kebaikan untuk komunitasnya, dan juga kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Gitulah ya. Saya rasa cukup sekian. Kalkulator saya rusak. Sukses selalu.